Tidak apa, sudah tertutup. Biasanya kalau khotbah Natal ini tidak boleh terlalu lama, makanya saya pakai PowerPoint supaya fokus. Sebab kalau sudah di depan di sini, biasanya lupa untuk berkata-kata sehingga panjang. Ya, next ya. Terus, ya sudah cukup. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Mungkin kalau 11 tahun yang lalu ada jemaat yang sudah lama di sini kenal dengan saya. Dulu saya pernah seminar ya, Pak Sutri, dengan istri juga pendeta. Istri saya masih keluarga dengan gembala di sini. Kami baru sampai di sini kira-kira 6 bulan yang lalu. Ya, walaupun saya sendiri orang Sungai Jawi luar asli, saya orang Melayu Sungai Jawi luar, orang Ketak 1, Jembatan 1. Ya, kalau kita mau masuk ke jembatan ke Juruju, sebelah kiri itu ada surau. Dulu saya lahir di situ sebelum jadi surau. Surau ini dulu tinggi, tempat saya main guli kelereng. Ya, sungainya sering saya mancing di situ. Oke, saya tidak terlalu lama. Dan anak saya ada 3. Anak saya yang pertama lahir tanggal 25 Desember di Balikpapan, besok dia ulang tahun. Terus yang kedua di Pontianak, ketiga di Pontianak. Oke, next. Nah, Natal ketulusan hati ya. Natal ini yang diberi tema oleh Pak Natal, ketulusan hati. Next, kita baca ayatnya. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mohon maaf sekali lagi gembala ya. Biasanya saya orang asal dari seberang. Saya memperkenalkan diri lagi. Saya asal dari seberang. Seberang saya tidak tahu apa arti seberang. Ya, saya tamat SMA 3, langsung melanjutkan karena nakalnya dulu Bapak suruh saya masuk pesantren di Jawa. Terus saya melanjutkan S1 Syariah, jurusan awal Sisia ya. Syariah ada 2, muamalah ekonomi perbankan Islam, tapi saya awal Sisia untuk hukum Islam. Terus saya S2-nya Tarbiyah. Beberapa tahun kemudian saya terima Yesus. 5 tahun saya tidak mau dibaptis. Saya percaya saya tidak mau imani. Tetapi ketika saya satu ayat di dalam Alkitab kita, Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya dia akan diselamatkan, tidak percaya akan dihukum. Saya tidak mau menjadi orang berhukum. Ya, ini untuk saya sendiri kesaksian, karena hidup ini pilihan, maka saya cepat-cepat minta dibaptis. Nah, setelah saya dibaptis, saya sekolah Alkitab di BG ditolak. Akhirnya saya sekolah Alkitab di Balikpapan. S1 saya di Jogja, S2 di Jakarta, S3 di Jakarta. Puji Tuhan ya. Terus ya, belum. Ayatnya dulu. Matius 1 ayat 19. Kebiasaan saya dulu kalau membaca kitab suci, saya junjung, saya membaca. Kita bukan kalah menang ya, tetapi kita menghormati firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan hitungan 3, 2, 3. Amin, silakan duduk. Kenapa saya sendiri tidak baca, saya ingin menyimak. Terus tidak kita membacanya. Ya. Nah, di dalam Matius ini memang dia orang Yahudi. Dia orang Yahudi.
asli Yahudi. Tapi di dalam kitabnya ini, apalagi di dalam Matius 2, itu menyertakan orang yang bukan orang Yahudi, seperti bangsa Majus. Ya, kenapa dimasukkan di dalam ini? Artinya Tuhan kita milik semua bangsa. Amin. Jadi tidak salah. Ada tidak sini orang Israel, orang Yahudi? Saya sendiri orang Melayu. Jadi tidak heran kalau saya mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya, karena Tuhan kita, Mesias yang datang itu adalah untuk segala bangsa, suku di dalamnya. Jadi tidak boleh kita mempersalahkan satu dengan yang lain. Dengan apa? Pembuktian Mesias adalah dia lahir di Yudea, Yerusalem. Dia keturunan Raja Daud. Daud adalah raja yang termasyhur di Israel. Keturunan raja. Artinya apa di sini? Waktu itu, waktu Yesus dilahirkan, ada satu raja agung, Herodes. Herodes ini orang yang kejam. Sampai istri dan anak-anaknya, karena dia gila dengan takhta, dibunuh oleh dia. Siapapun yang ingin merebut kuasa daripada Herodes ini, dia akan musnahkan anaknya sendiri. Mohon maaf saya pakai kata-kata di luar ya, naudzubillah. Ya, saking kejamnya Herodes. Nah, kenapa Tuhan turun sendiri sebagai anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia pada Raja Herodes ini? Karena Tuhan lebih kuasa daripada segala yang berkuasa di bumi ini. Amin. Itulah pembuktian bahwa Yesus datang ke dunia sebagai Mesias. Walaupun orang-orang di sekitar dia, ahli Alkitab sekalipun, tahu bahwa Mesias bakal datang, tapi tidak menghiraukannya. Kenapa bangsa Majus dipakai oleh Tuhan untuk mempercaya dia yang ahli astronom? Datang jauh-jauh, kurang lebih 2 tahun perjalanan, tercatat 3 orang. Tetapi Majus tidak mencatat 3 orang. Dengan persembahannya 3 hal itulah, maka konotasikan dia adalah 3 orang. Padahal ada 1 orang lagi. Tetapi setelah saya mempelajari Matius ini, mereka bukan 3 orang, lebih daripada 3 orang. Kalau 3 orang tidak mungkin datang pada saat itu, jalan penuh dengan perampok, sedangkan dia membawa harta benda. 3 orang sanggup tidak membawa harta benda itu, ya, untuk dipersembahkan kepada Mesias yang datang. Saya rasa logika kita tidak sanggup. 3 orang bisa berbahaya kalau dia dirampok di jalan. Matius tidak mencatat hal itu, tapi tradisi mencatat bahwa dia bukan 3 orang. Bahkan ada 1 orang lagi, tapi saya mempelajarinya lebih daripada 50 orang. Dia ahli astronom, ahli perbintangan. Kenapa dia percaya bakal ada Mesias di dalamnya? Jauh-jauh dia datang. Bahkan orang yang dekat sekali, para imam, tidak mempercayai. Perlu ketulusan hati. Di dalam Matius ada beberapa orang yang tercatat yang punya ketulusan hati. Salah satunya Yusuf. Ini ayatnya. Ya, Yusuf masih bertunangan
Tapi tradisi orang Yahudi bertunangan sama dengan sudah menikah, hanya belum diperkenankan untuk melakukan hubungan suami istri. Makanya kalau orang di luar sana tanya, bertunangan kok ada cerai? Ya, kalau sudah bertunangan artinya dia sudah suami istri. Hanya ada batasnya. Tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan suami istri. Apabila ketahuan berhubungan suami istri, maka dia akan dihukum berajam sampai mati. Itu adat Yahudi yang memang betul. Nah, dia pengen menceraikan Maria. Karena apa? Dengan ketulusan hati dia ingin menceraikan Maria supaya Maria tidak malu. Jadi bukan dia yang berbuat, tapi Yusuf patuh di dalamnya. Yusuf patuh di dalamnya. Datang malaikat menyatakan bahwa yang dikandung Maria bukan dari bibirnya, tapi dari Roh Kudus. Yusuf ini sudah tulus, dia patuh, dia taat. Saya kasih tahu Herodes. Herodes ini orang gerejawi. Artinya apa? Dia bangun bait suci itu dengan megahnya. Tapi dia tidak percaya. Tidak percaya dengan kuasa dia. Orang lain tidak boleh merebut kuasa dia. Serakah. Dengan keserakahannya, maka ketika orang Majus ini datang, dengan ketulusan hati orang Majus ini datang, hanya melihat bintang, Herodes kaget. Kok bakal ada raja di atas segala raja? Artinya tahtaku akan hancur. Dia panggil ketiga orang ini. Kalian pergi cari di mana tempat dia dilahirkan. Setelah dapat, beritakan kepadaku, kembali kepadaku, kata Herodes, aku akan menyembahnya. Betul tidak Herodes akan menyembahnya? Ini pembohongan besar. Ketulusan hati Herodes tidak ada di dalamnya, karena ada adalah kuasanya saja yang mengelabui daripada hati dan pikirnya. Tapi orang Majus ini datang jauh-jauh dengan tulus hati, dengan perintah Tuhan, walau lewat mimpi. Tidak tercatat di dalam Matius lewat mimpi ini apakah malaikat datang atau bukan. Tidak tercatat di dalam. Saya pelajari, saya pun tidak mengerti lewat apakah malaikat ini datang atau tidak. Banyak kitab yang saya pelajari tentang Matius. Tapi sampai saat ini dia hanya patuh dengan ketulusan hati orang Majus, yang patuh dengan perintah Tuhan dan dia taat di dalamnya. Dia tidak kembali kepada Herodes. Dia kembali ke jalan lain. Jalan lain adalah jalan Tuhan. Itu yang Matius catat. Jalan Tuhan memerlukan ketulusan hati, bukan tegar hati. Dengan patuh, orang Majus tidak kembali ke Herodes. Makanya Herodes dengan Kaisar Agustus sepakat bahwa bayi yang umur 2 tahun dibunuh. Tapi dengan sekali lagi dengan ketulusan Yusuf ini, dengan perintah Tuhan, setelah orang Herodes pergi, Tuhan perintahkan kepada Yusuf, padahal ini bukan darah daging dia. Dia hanya bapa biologis saja. Dia pergi ke Mesir. Kalau orang bukan tulus hati, dia tidak akan mau dengar perintah Tuhan. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus. Next. Nah, Yusuf adalah tokoh dalam kelahiran Yesus. Dari 4 Injil ini, Yusuf tercatat
digambarkan sebagai seorang yang tulus. Ketulus hati Yusuf berlanjut dengan ketaatan kepada Tuhan. Next. Saya akan bacakan Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Inilah pembuktian bahwa yang lahir itu, Yesus yang lahir adalah Tuhan. Bisa disangkal lagi? Tidak. Iman kita lah yang membangkitkan untuk ketulusan hati kita percaya bahwa Yesus yang lahir adalah Mesias. Mesias yang akan menyelamatkan kita. Dengan persembahan orang Majus ada 3 persembahannya: emas, kemenyan, dan mur. Mur ini melambangkan bahwa Yesus mati nanti menyelamatkan orang yang berdosa, termasuk saya. Mohon maaf ya, ini ada Pak Pol. Saya dulu orang nakal, Pak Pol. Nakal sekali. Kalau Sungai Jawi itu tahu, kalau pergi ke Sungai Jawi, kenal nggak Pak Ci? Pak Ci mana? Pak Ci Agus. Nama saya Agus Sunardi Rahmat. Mohon maaf kalau ada yang lain agama seberang di sini. Rahmat identik dengan Muhammad. Ya. Tapi kenapa saya pilih Yesus? Hidup pilihan. Ya, hidup pilihan. Tadi saya sudah katakan Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya dibaptis akan diselamatkan, tidak percaya dihukum. Saya tidak mau menjadi orang yang terhukum. Kebetulan saya mengajar di STT Eklesia. Tadinya saya di ST Borneo, pindah di Kupang, STT Alba Barat Kupang. Begitu saya pindah lagi ke Pontianak, pindah nih namanya, pindah ke Pontianak, saya ditarik di STT Eklesia, tidak di Borneo lagi, di STT Eklesia. Mungkin ada yang tamat dari Eklesia di sini, Pendeta Dr. Barnabas Simin. Sudahlah, saya kasih nama Paulus itu nama baptis. Sudahlah Pak Paulus, gabung dengan kami ya, katanya. Oh Bapak bahasa Melayu, iya lah, kan kita orang Melayu. Kebetulan Pak Barat sempat Senin Daya Asli, gabung dengan kami. Jadi saya tidak akan kompes. Sekarang saya mengajar di sehari-hariannya, saya mengajar di STT Eklesia. Tadinya pengembalaan saya di Farid Gado, saya lepaskan pengembalaan karena kami ke timur, karena pengembalaan ini bukan punya kita, punya Tuhan. Begitu saya pulang lagi, sudah ada gembalanya dan saya merintis baru. Tidak apa, karena pelayanannya milik Tuhan, betul Pak? Ya. Nah, kebersamaan itu yang penting. Kebersamaan untuk apa? Dengan tulus hati untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Itu perintah. Bagi bukan pendeta gembala saja, bagi orang yang percaya. Itu adalah satu perintah. Amin. Jadikan semua bangsa. Artinya apa? Kita jangan mau menang sendiri untuk masuk ke dalam tahta Bapa di dalam surga. Yuk kita rangkul. Tapi ingat, tidak ada paksaan di dalamnya. Ya, Roh Kudus yang bekerja. Karena keselamatan ini milik kita. Keselamatan ini milik orang yang percaya. Keselamatan ini milik kita semua. Tidak terkecuali di dalamnya. Hanya membedakan, kalau saya percaya dengan Yesus. Ingat ya, ini kedua kali. Kalau saya percaya kepada Yesus. Artinya apa? Tugas kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Siapa saja yang percaya, ada multiplikasi di dalamnya. Kalau Tuhan suruh pergi, mohon maaf ya, saya kalau Pak Pol ini sudah tahu, pergi kata Tuhan,
Apakah ingin pergi? Siap, gerak, jalan ya Pak ya. Jalan, karena ini suatu perintah. Perintah harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, Anda tindakan di dalam, maka kita tidak diberkati. Amin. Kita jangan takut dengan berkat di dalamnya. Setelah kita taat di dalamnya, Yusuf saja dengan ketulusan hati dia ditambah-tambahkan Tuhan pola pikirnya. Kalau Yusuf tidak tulus hati di dalamnya, tidak. Saya mau tanya, ada enggak orang dari di sini, orang dari kecil ini sampai sudah saya umur 60, jalan 63 ya, udah tua ya. Sampai saat ini, berapapun umur kita sampai saat ini tidak berdosa di dalamnya, tunjuk tangan. Yang tidak berdosa dari kecil, tidak ada yang tunjuk tangan, artinya kita berdosa semua. Ya, Yesus datang telah menyelamatkan kita, maka kita selamat, kita layak masuk di dalam kata Bapa di surga. Dengan apa? Dengan ketulusan Yesus datang sebagai manusia yang hina, yang berdosa. Dua, dengan ketulusan Yusuf inilah, maka Yesus dilarikan, bukan dilarikan, artinya Yesus hijrah ke Mesir, maka selamatlah dia. Kalau Yusuf tidak tulus hatinya, Maria tidak bisa membawa sendiri. Kalau Maria tidak bisa membawa sendiri, Yesus dibunuh. Kalau Yesus bisa dibunuh di situ di saat dia kecil, belum menyelamatkan dosa manusia, artinya dia bukan Mesias. Itulah pembuktian yang saya pelajari. Berkembang dengan berkembang, walaupun pada akhirnya dia disalib dia sudah perjanjian Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa sehingga layak di hadapan Tuhan. Next. Ya, dengan ketulusan hati membuat kita berpikiran jernih. Pikiran akan jernih. Kalau pikiran Yusuf waktu itu tidak jernih, dia ceraikan Maria. Itu pertama, pembuktian. Kedua, dia tidak akan membawa bayi Yesus itu ke Mesir. Dengan kejernihan pikiran dia patuh kepada Tuhan. Next. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yusuf satu-satunya yang dipilih sebagai bapak biologis Yesus. Kalau Yusuf tidak tulus hatinya, Tuhan tidak akan memilih dia, dan dia akan menceraikan Maria. Amin. Next. Nah, ketulusan hati melahirkan kepercayaan. Karena ketulusan hati Yusuflah, maka ia mendapat suatu kepercayaan yang akhirnya menjadi bagian dalam sejarah kelahiran Yesus. Matius mencatat ini. Ya, Matius tadi menggambarkan bahwa Yusuf salah satu artinya orang yang pertama adalah Yesus, kedua Yusuf yang hatinya tulus menjadi ayah biologis Yesus Kristus. Next. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya dia menguatkan hatimu. Tuhan menguatkan hati kita apabila kita tulus di dalamnya, bersekutu, memuji, memuliakan namanya, pergi untuk memberitakan kebenaran firman-Nya, sampaikan amanat Tuhan ini yang agung untuk orang yang belum mengenal Yesus, untuk keselamatan. Bukan dengan buah pikiran, tapi dengan hati. Pikiran bisa saja dikelabui, seperti Herodes tadi menyatakan dengan orang Majus, cari. Setelah dapat di mana dia dilahirkan, maka aku akan menyembahnya. Kenyataannya tidak, dia akan membunuh. Ketulusan hati itu penting.
supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah yang Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita orang kudus. Bukan karena pengakuan. Ini firman Tuhan. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Melalui Roh Kudus kita meyakinkannya. Bukan hanya membaca mempelajarinya, tetapi kita lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita dengan tulus dan iman. Maka kita adalah segambar dan serupa Allah itu sendiri. Kalau kita segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri, artinya kita kudus di hadapan siapapun. Amin? Tidak ada amin. Berarti saya sendiri yang amin. Ya. Oh, anugerah untuk masuk ke dalam surga. Memang anugerah. Karena Yesus telah berkorban untuk kita orang yang berdosa dengan ketulusan Yesus sendiri. Tapi ingat saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita percaya dengan Yesus, memangnya kita tidak melakukan, tidak mengaplikasikan firman Tuhan itu di dalam diri kita. Gampang aku berbuat jahat sajalah. Kalau begitu, saya tidak jadi pendeta. Karena hidup saya dulu juga orang penjahat, ya. Artinya walaupun saya tidak merugikan orang lain, dulu saya, mohon maaf Bapak Gembalanya, ini kesaksiannya, suka judi. Saya tidak mau kalah kalau judi, Pak Polisi dulu. Kalau saya sudah bandar, tolong adik-adik ya, dengarkan, jangan dipikirkan dengan hal lain. Hikmat mendengar, ya, ini kesaksian. Kalau saya kalah, saya bandar, saya hamil semua. Apalah kata orang-orang keturunan di sana. Kalau gitu jangan jadi bandar lah, Pak Cik. Tunggu saja di luar. Di luar saya diberikan minuman jahat. Setelah saya terima Yesus, Paulus katakan itu sampah. Makanya saya heran, gembala saya dulu, setelah saya dibaptis, saya minta baptis sendiri setelah 5 tahun ya. Dia mau baptis, saya tidak mau. Setelah 5 tahun saya mengimani, saya yang minta dibaptis. Dia bilang jangan. Saya ngotot sampai 3 kali. Dulu mau dibaptis tidak mau. Saya belum mengimani. Ketika saya tahu ayat itu, Matius 16 ayat 16, maka saya sendiri yang datang untuk dibaptis. Kenapa? Saya takut menjadi orang terhukum. Semua kegiatan saya, aktivitas saya dulu saya buang. Artinya apa? Tidak berguna. Ada pikiran saya untuk menjadi pendeta, apalagi saat ini saya mengajar orang untuk menjadi pendeta. Saya sebagai dosen teologi, ya, tidak ada pikiran saya dulu. Tetapi kenapa saat ini saya tidak ada pikiran dulu dan saat ini saya lakukan hal itu? Itulah Tuhan. Ketika kita mengimani Tuhan itu, dia punya rencana itu indah dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jalan saja. Artinya apa di sini? Masuk surga karena anugerah, karena percaya dengan Yesus. Percaya dengan Yesus harus melakukan kebenaran firman-Nya. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Aplikasikan firman Tuhan itu di dalam hati kita dengan tulus, di dalam pikiran kita, di dalam tingkah laku kita sehari-hari, maka terpancarlah sinar kemuliaan Tuhan pada kita. Itulah kita segambar dan serupa. Jaminannya apa? Surga. Next. Tolong ya, ingatkan Pak gini ya. Saya sekali lagi kalau di depan banyak ngoceh. Nah, ketulusan hati menjadikan kita berkenan di hadapan Allah. Ya.
Yusuf berkenan di hadapan Allah karena ketulusan hatinya, maka dia menjadi orang tercatat di dalam Matius, digambarkan ketulusannya selain Yesus, dan dia dipercaya sebagai bapak biologis Yesus itu sendiri, dan dia hidup di dalam Yesus itu sendiri dengan hatinya, bukan dengan pikirannya. Ketika dia dengan pikirannya, maka kita tidak akan diselamatkan, karena Yesus akan dibunuh oleh Herodes. Dengan kuasanya Herodes, siapa sih pada saat itu? Padahal Herodes bukan orang Yahudi, dia orang Edom, bahkan mamanya orang Arab, sekarang Yordania. Tapi dia mengaku orang Yahudi karena dia penganut agama Yahudi. Ya, dia berkuasa, diberi tata oleh Kaisar Agustinus untuk menguasai Yerusalem, khusus Yudea ini. Nah, Yesus sekali lagi yang kedua lahir Yudea ini. Ini bukan secara kebetulan, tapi ini adalah rencana Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya kepada Dia. Sekali lagi jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus, sampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Next. Ya, tetapi tidak bersekutu dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tadi ada adik yang membacakan. Ya. Dengan ketulusan hatinya. Mohon maaf ya, sekarang pacaran berbeda ya dengan dulu. Kalau dulu ini tunangan artinya sudah ada pernikahan, seperti pernikahan seperti suami istri, hanya dibedakan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Makanya Yusuf dikatakan di dalam Matius ingin menceraikan. Kalau hanya bertunangan kan tidak menceraikan, tidak apa kan? Saat ini ayat bertunangan adalah aku cari yang lain. Tidak ada istilah perceraian di dalamnya. Tetapi adat Yahudi mengatakan itu perceraian. Kalau Yusuf melakukan perceraian, itu artinya Yusuf tidak tulus hatinya kepada Tuhan. Akibatnya kita tahu sendiri. Kita tidak bisa masuk ke dalam surga karena kita adalah orang yang berdosa. Makanya ketika saya ulang lagi, makanya ketika tiga orang ini mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, ini artinya apa? Pembuktian bahwa yang lain itu Mesias yang akan menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Tadi saya katakan siapa yang tidak berdosa angkat tangan, tidak ada, termasuk saya sendiri. Ya, apapun aktivitas kita di belakang, yuk kita tinggalkan dengan tulus hati, bersekutu, memuji, memuliakan namanya. Gereja pengertian ada dua. Kita sendiri, tubuh kita adalah gereja, baik rumah doa. Ini harus kita lakukan pribadi kepada Tuhan. Selanjutnya kita bersekutu, ini gereja, wadah untuk kita bersekutu, berdoa, memuji, memuliakan namanya. Apabila kita sudah bersekutu, doa kita tidak dijamah oleh Tuhan, mungkin yang lain dijamah oleh Tuhan. Artinya dalam persekutuan itu doa kita akan dijamah oleh Tuhan. Kita tidak bisa membedakan satu dengan yang lain. Herodes saya sudah katakan dia bukan orang Yahudi, dia orang Edom, mamanya orang Yordania, orang Arab. Sedangkan Matius sendiri ini orang Yahudi. Dia mencatat kenapa ada orang Majus di dalamnya. Dia ingin mengelaborasi bahwa Tuhan itu bukan milik orang Israel saja, tapi Tuhan milik saya, orang Melayu, dan kita semua. Amin.
Kita berjanji di dalamnya, jadikan semua bangsa muridku. Itulah intisari dari ketulusan. Yuk kita sama-sama bersekutu di dalamnya. Jangan ada pikiran, kau suku ini, kau suku ini, kau bangsa ini. Tidak. Kita bersatu di dalam Tuhan itu sendiri. Bersatu di dalam Tuhan, memuji, memuliakan dengan wadah ini. Terlebih tubuh kita adalah bayi Allah itu sendiri. Next. Sudah habis. Ya. Di dalam Matius 2 ayat 13 sampai 15. Nanti ini PR di rumah. Next. Nah, ketulusan hati Yusuf dan ketaatannya kepada Tuhan, maka selamatlah dari rencana Herodes yang jahat untuk membunuh Yesus sang bayi. Dan pada akhirnya Yesus yang menyelamatkan kita orang berdosa. Amin. Next. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tadi saya sudah katakan, ada tidak orang yang tidak berdosa, tidak ada yang tunjuk tangan, termasuk saya. Kita telah diselamatkan. Puji Tuhan, bukan puji Tuhan lagi. Ya, kita adalah orang yang berkenan di hadapannya. Amin. Next, saya akan mana musik mempersembahkan satu puji.